Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Yang artinya adalah Allah telah mencap hati mereka serta telinga mereka, sedang di atas mata mereka ada tutupan, dan bagi mereka ada azab yang amat besar. Kalimat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, yakni surah yang kedua, ayat yang ke-7. Atau jika ayat Bismillah dihitung sebagai ayat yang pertama adalah ayat yang ke-8. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, sobat Islamku keren, berjumpa kembali di kanal kebanggaan generasi muda, pecinta dan penerus Islam akhir zaman. Saat ini kami hadir di tengah-tengah para pecinta Al-Quran sekalian demi menawarkan dahaga kerohanian dan berusaha meregut kesegarannya. Insya Allah. Sobat keren, jika kita membuka kitab tafsir Al-Quran, kita akan menemukan penjelasan dari beberapa kata yang menjadi pembuka pemahaman yang lebih luas dari suatu kata tertentu dalam suatu ayat. Di dalam ayat yang dibahas ini, kata pertama yang menjadi perhatian kita adalah bahwa Allah Ta'ala melakukan penonaktifan fungsi utama dari potensi kemajuan dari orang-orang yang kafir. yakni kepada orang-orang yang mengingkari kebenaran, orang-orang yang berpaling dari jalan petunjuk yang secara terang benderang telah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala melalui utusannya. Allah Ta'ala akan menutup perasaan dari hati, pendengaran dari telinga, dan penglihatan dari mata orang-orang ingkar ini. Lalu bagaimanakah akibat dari ditutupnya sarana utama untuk mendapatkan ma'rifat atau pengetahuan yang penuh berkah dari Allah Ta'ala? Selengkapnya, mari kita simak bersama hingga akhir tayangan ini. Kata kerja yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala melakukan sesuatu kepada orang-orang yang ingkar atau menutup diri dari kebenaran adalah kata khotama, yakni memberi cap atau stempel. Yang artinya adalah Allah Ta'ala telah memberi cap atau stempel kepada orang-orang kafir. Seperti yang dikutip di dalam tafsir singkat 5 volume yang diterbitkan oleh Islam International Publication Limited, menyebutkan bahwa menurut Abul Baqa Al-Husaini dalam kulliyatnya menyebutkan bahwa Tuhan telah menetapkan materai di hatinya, yakni di hati orang-orang kafir, yang berarti bahwa Tuhan membuat hatinya sedemikian rupa sehingga tidak dapat memahami apapun atau tidak ada yang keluar dari hatinya, yaitu tidak dapat membuat dirinya dipahami oleh orang lain. Na'udzubillah. Mari kita perhatikan dampak dari pengabaian terhadap seruan Allah dan Rasul-Nya akan membuat sebuah sarana kemajuan melalui hati manusia telah tertutup. Ia tidak dapat menjangkau ketinggian pemahaman dan meraih kemaslahatan dan keberkahannya. Bahkan menurut penjelasan dari Abul Baqa tadi disebutkan lebih jauh lagi bahwa mereka, yakni orang-orang yang telah abai terhadap seruan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya ini, telah dibuatnya oleh Allah Ta'ala bahwa setiap keinginan dan kehendaknya tidak akan dapat terhubung dengan khalayak. Dengan kata lain, setiap hal yang dilakukannya, pengorbanannya, perjuangannya tidak dapat menjangkau keluasan, apalagi kelanggengan dalam manfaat serta maslahatnya. Disebabkan fitrat kebaikan yang telah tertutup karena sikap abainya terhadap seruan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian tersebut di dalam sebuah hadis, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yani dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan di dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertobat, hatinya dibersihkan. Tetapi apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ran, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Kemudian di dalam ayat yang kita bahas ini disebutkan bahwa Allah Ta'ala telah menutup hati. Hati yang dimaksud di dalam ayat ini adalah qulub. Kata bahasa Arab, qulub merupakan kata jamak dari kata qalbun. Mengutip dari Aqrabul Mawarid, disebutkan bahwa qalbun berarti hati atau titik pusat dari suatu hal. Sehingga ketika seseorang telah membuat dirinya tertutup dari petunjuk Allah Ta'ala, maka pusat kemajuan dari perkembangan jasmani serta rohaninya ia tutup dari intinya. Na'udzubillah. Kata qalbun juga digunakan dalam arti aqlun, yakni akal. Serta dimaksudkan juga untuk kualitas dari akal, seperti pengetahuan, keberanian, dan semangat. Kita lihat bagaimana orang-orang yang memiliki ketinggian keimanan di sisi Rasulullah Muhammad SAW di dalam menghadapi pasukan kafir Quraisy. Dalam kondisi serba kekurangan dalam jumlah pasukan dan dari segi perlengkapan peperangan, pasukan muslim sangat jauh di bawah pasukan kafir Quraisy. Akan tetapi, berbagai pengetahuan atau strategi perang hingga jalan kemenangan telah mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan keberanian dan semangatnya melahirkan kegentaran di kalangan pasukan kafir Quraisy. Sebagaimana Allah Ta'ala dalam firman-Nya menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin. Yakni banyak golongan yang kecil telah mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 250. Inilah yang hendaknya kita dapat raih, yakni pengetahuan di bawah bimbingan Allah Ta'ala, keberanian dan semangat di dalam setiap amalan, pengorbanan dan perjuangan, sehingga meraih puncak kesuksesan baik secara jasmani dan rohani dalam keridhaan Allah Ta'ala. Artinya, mendapatkan kesuksesan yang memberikan manfaat dan maslahat yang luas, serta memberikan dampak bukan hanya pada dirinya, tetapi kepada anak keturunannya secara berkelanjutan. Dan kesemuanya itu adalah atas izin Allah, yang kuncinya telah Allah Ta'ala beritahukan langsung dalam ayat ini. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah beserta orang-orang sabar. Sehingga jika kita menghendaki untuk disertai oleh Allah, maka ketekunan, kesabaran
di dalam menunaikan setiap petunjuk dan perintahnya merupakan syarat yang utama dan menjadikannya istiqomah. Yakni teguh di dalam keimanan dan ketakwaan. Hasilnya, segala pencapaian bersama Allah Ta'ala, disitulah keberkahan yang bersifat luas dan langgeng. Bahkan Allah Ta'ala memerintahkan secara khusus berkenaan dengan menjadikan diri sebagai hamba yang bersabar. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yakni dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan doa. Dan sesungguhnya hal itu sungguh berat kecuali atas orang-orang yang merendahkan diri. Sehingga tidaklah heran jika dalam mempertahankan ketakwaan, keimanan, dan jalan yang penuh dengan keteguhan atau jalan istiqomah memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Sehingga diperlukan juga tingkat fokus, kekhusyuan yang tinggi, dan kesungguhan. Selanjutnya, dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-8 ini, kita dapati kata as-sam'u, yang artinya telinga. Kata ini berasal dari kata sami'a, yang artinya adalah mendengar. yakni sebagai fungsi dari organ telinga yang ternyata menjadi bagian yang telah ditutup fungsinya oleh Allah Ta'ala akibat dari keingkarannya. Jika kita memperhatikan apa yang telah ditulis di dalam Aqrabul Mawarid berkenaan dengan kata as-sam'u, memiliki 3 makna yang berbeda. Yang pertama adalah telinga, kemudian makna yang kedua adalah indera pendengaran, dan yang ketiga adalah suara yang dapat didengar oleh seseorang. Nah, dari ketiga hal ini, yang pada awalnya merupakan sarana yang telah dianugerahkan oleh Tuhan untuk mencapai kemajuan, baik secara jasmani maupun rohani, disebabkan karena ia telah mengabaikan seruan Tuhan, maka potensi atau sarana ini pun telah tertutup dari fungsinya yang mulia. yakni ia tidak akan dapat mengikuti suara Tuhan yang jelas-jelas akan menuntunnya ke arah kemajuan. Karena telinganya, kalau tidak secara jasmani, tidak secara jasmani tertutup, maka secara ruhani ia telah tutup akibat perbuatannya sendiri. Na'udzubillah. Sobat keren, ada lagi yang mendapatkan akibat dari tertutupnya keimanan dan sikap condongnya terhadap kegelapan, yakni dalam kata absarun, yang merupakan kata jamak dari basura atau basiro, yaitu penglihatan. Perasaan juga termasuk di dalam maknanya. Kemudian arti yang lain adalah pengetahuan. Sehingga setelah hati yang merasakan, telinga yang mendengarkan, dan pada akhirnya sistem penglihatan yang dapat mengantarkan kepada sarana pengetahuan telah ikut tertutup juga, akibat dari sikapnya yang memusuhi petunjuk serta kebenaran. Kalaupun secara jasmani ia tampak seperti orang normal pada umumnya, akan tetapi di dalam fungsinya ia tidak mampu untuk melihat kedalaman dari hakikat suatu ilmu atau petunjuk yang datang kepadanya. Sehingga berturut-turutlah tertutup segenap sarana kemajuan dari orang yang mengabaikan seruan Tuhan hingga menutup dirinya sendiri, dan Tuhan yang maha segalanya mengabulkan keinginan dirinya untuk tertutup dari berbagai potensi kemajuan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ
ghafilun. Yakni, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 180. Sobat keren, dari sini kita dibawa kepada sebuah kesadaran bahwa setiap potensi atau sarana yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, apabila tidak dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya menurut kehendak Sang Pencipta, maka lambat laun potensi atau sarana tersebut tidak akan berfungsi dengan baik. Bahkan lebih jauh lagi, ia akan kehilangan fungsinya. Apa penyebabnya? Kalau ayat ini menggambarkan suatu akibat dari keingkaran atau kekafiran, sebagaimana disebutkan pada ayat sebelumnya, bahwa orang-orang yang mengingkari kebenaran dan menutup diri dari petunjuk itulah yang akan merasakan akibatnya, seperti yang tergambar dalam ayat ini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa walahum adzabun azim. Yakni Allah Ta'ala menyegel hati orang-orang yang mengingkari kebenaran dan menutup diri dari petunjuk, menutup pendengaran mereka, menutup penglihatan mereka dengan adanya tutupan daripadanya, dan bagi mereka disebabkan karenanya akan ditimpakan azab, yakni penderitaan yang sangat besar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kita telusuri lebih jauh lagi. Dalam ruku atau bagian yang pertama dari Al-Quran surah Al-Baqarah ini, terdapat dua bagian dari pembahasannya. Bagian yang pertama menceritakan tentang orang-orang yang meraih kesuksesan. Dan bagian yang kedua adalah tentang orang-orang yang mendapatkan penderitaan. Orang-orang yang meraih kesuksesan adalah orang-orang yang mengikuti perintah Allah Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang berakhir dalam penderitaan adalah orang-orang yang mengingkari kebenaran dan menutup diri dari petunjuk Allah Ta'ala. Seperti apa jelasnya? Demi menyampaikan kejelasan langkah demi langkah untuk meraih keberuntungan dari sisi Allah Ta'ala, berikut ini petunjuknya. Yang petunjuk Allah Ta'ala yang terang benderang dalam ayat-ayat sebelumnya, yakni terdapat 6 tanda dari orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin, yakni mereka yang berada di bawah perlindungan Allah Ta'ala, senantiasa mendapatkan petunjuk Allah Ta'ala, dan tentu saja berakhir dalam pencapaian keberhasilan yang penuh berkah dari sisi Allah Ta'ala. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Apa saja ke-6 tanda itu? Seperti yang telah disebutkan dan dijelaskan pada kesempatan daras-daras sebelumnya, pada kesempatan ini pun saya akan kembali sampaikan secara lebih ringkas demi mengingatkan akan kepentingan dan hubungannya dengan ayat yang tengah menjadi bahasan utama dalam daras kali ini. Ke-6 tanda dari orang-orang yang beruntung itu, ya, yakni orang-orang yang beruntung di sisi Allah Ta'ala adalah yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni mereka beriman kepada yang gaib. Kemudian tanda yang kedua, wa yuqimunas shalah, yakni mereka yang secara teguh dalam kebersamaan mendirikan salat. Lalu tanda yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yakni mereka membelanjakan sebagian harta yang telah direzekikan oleh Allah kepadanya di jalan Allah Ta'ala. Kemudian tanda yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika,
yakni mereka yang beriman dan membuktikan dengan amalannya dari apa yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Al-Quran. Lalu tanda yang kelima, wama unzila min qablik, yakni mereka beriman juga kepada apa yang telah Allah Ta'ala turunkan sebelum kedatangan Islam, bahwa kesemuanya adalah berasal dari Allah Ta'ala dan beriman dalam kadarnya. Dan kemudian tanda yang keenam adalah wabil akhirati hum yuqinun, yakni kepada wahyu yang akan datang pun mereka yakin sebagai sarana perkembangan yang tidak ada batasnya menurut petunjuk Allah Ta'ala. Itulah keenam ciri dari orang-orang yang bertakwa, yakni mereka yang mendapatkan perlindungan yang istimewa dari Allah Ta'ala, mendapatkan petunjuknya dan meraih keberhasilan yang luas dan langgeng. Mereka teguh dalam petunjuk Allah Ta'ala, bahkan mereka senantiasa berupaya meningkatkan ketinggian dan kedekatannya dengan Allah Ta'ala melalui keenam sarana petunjuknya ini. Sehingga kemajuan secara ruhaninya tergambar pada kemajuannya secara jasmani. Kedamaian, ketenangan, dan ketentramannya secara lahir mengikut sertakan juga dalam peri keadaannya secara batin. Tetapi sobat keren, bagi orang-orang yang tidak mengindahkan keenam petunjuk Allah Ta'ala ini, maka sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam bahasan daras kita kali ini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Yani Allah telah mencap hati mereka serta telinga mereka, sedang di atas mata mereka ada tutupan, dan bagi mereka ada azab yang amat besar. Kalau kita disuruh memilih, tentu kita akan memilih akhir yang baik dan dijauhkan dari segala keburukan. Tetapi untuk meraih akhir yang baik itu diperlukan adanya perjuangan, pengorbanan, keteguhan. Bahkan telah menempatkan diri untuk siap berhadapan dan berperang dengan segala sesuatu yang menariknya kepada keburukan. Nah, sekarang, di manakah posisi kita? Apakah dari keenam ciri tersebut secara sempurna sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian di kehidupan kita? Apakah baru sebagiannya saja kita menunaikannya? Atau bahkan kita baru mengetahuinya? Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan taufiknya kepada kita semua untuk memenuhi setiap petunjuknya ini demi meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.